sebuah perkara besar yang kemudian tentunya ada banyak sekali yang harus kita lakukan secara internal sebelum kita betul-betul memberikan komitmen, memberikan konsekuensi, memberikan tanggung jawab dalam kehidupan ketika kita telah memberikan sebuah akad untuk bergabung di dalam sebuah komunitas Shop Muslimah. Shop Muslimah hanyalah nama. Tetapi di balik nama Shop Muslimah itu adalah untuk Islam, untuk umat, untuk masyarakat, dan untuk negara. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam kerangka kita menjadi seorang muslimah, menjadi seorang muslim, karena kebaikan kita di hadapan Allah berdasarkan kontribusi kebaikan dan manfaat yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah pelita ilmu kita hidupkan supaya kegelapan menjadi bercahaya, entah perut yang kosong kemudian kita rubah perut kosong itu menjadi terisi dengan program yang kita berikan dan berbagai macam hal. Dan ini merupakan perkara besar. Ketika kita sudah memahami bahwasanya ini merupakan perkara besar, ketika kita menjadi muslimah ada karakter yang harus betul-betul, ada karakter istimewa yang harusnya terbentuk. Ketika kita tadi mendatangkan contoh dari Ummu Khonsa, dan disinilah kemudian kita ini perlu memahami bahwasanya ketika menjadi muslimah tentunya tidak hanya cukup menjadi sholihah. Sudah sering saya sampaikan. Bahwasanya ketika kita menjadi muslimah dengan karunia yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, maka kita tidak cukup menjadi seorang muslimah. Tidak cukup menjadi seorang yang sholihah, tapi bagaimana kita mampu menjadi seorang muslih ataupun muslihah. Orang yang tetap berkontribusi, mereka tetap memberikan perbaikan untuk orang-orang di sekitarnya, lalu memberikan kontribusi nyata untuk setiap masalah dan setiap problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Karena Ibnu Rajab itu mengatakan kepada kita, as-sholih nau'an. Orang yang sholih, orang yang sholihah itu terbagi menjadi dua. Ada yang sholih untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, dia menjadi sholih, lalu kemudian dia tidak peduli tentang apapun yang terjadi di luar. Dia tidak pernah mendengar suara rintihan orang yang membutuhkan pertolongan. Dia menjadi sholih dengan tahajud-tahajud panjangnya, dia menjadi sholihah dengan sholat-sholat duhanya, tetapi dia tidak pernah peduli tentang apa yang terjadi di luar. Maka ini disebut dengan sholih li nafsihi. Ini adalah orang yang sholih untuk dirinya sendiri. Ada yang kedua, yaitu adalah sholih li nafsihi wa li ghairihi, yang disebut dengan muslih, yaitu yang kedua kata Ibnu Rajab, ada sholih yang kedua itu sholih untuk dirinya sendiri dan sholih untuk orang lain. Jadi dia sholih untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian dia mensholihkan dan ikut memberikan kontribusi untuk orang lain. Dan inilah yang disebut dengan muslih. Kalau kita sudah sepakat dari karakter menjadi muslimah yang merupakan karunia, harus ada perubahan mendasar ketika kita telah menjadi muslimah, sebagaimana Ummu Khonsa, dan kita tentunya paham bahwasanya ada dua pilihan di depan jalan kehidupan kita, ada sholih untuk dirinya sendiri dan ada sholih untuk dirinya dan orang lain, maka tentunya pilihan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Orang yang sholih untuk dirinya sendiri tidak mendapatkan keutamaan kecuali biasa. Tapi menjadi sholih untuk dirinya sendiri dan sholih untuk orang-orang di sekitar, terutama dalam konteks ketika kita hidup pada zaman fitnah, yang betul-betul pada zaman fitnah kita menghadapi berbagai macam gelombang ujian yang terus bertubi-tubi datang kepada kaum muslimin dengan berbagai macam hal yang kita jumpai dari setiap rintangan, dari setiap ujian yang pasti didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin. Disinilah kita paham, disinilah kita mengerti pilihan seorang muslim dan pilihan seorang muslimah ketika kita berada pada zaman fitnah tentunya bukan sholih li nafsihi, bukan hanya sholih untuk dirinya, tapi adalah bagaimana dia sholih untuk dirinya dan menjadi muslih untuk orang lain. Ini yang kita menjadi pilihan kita. Makanya kenapa ibu-ibu mendirikan majelis taklim? Karena saya yakin ibu tidak ingin hanya menjadi sholih untuk dirinya secara pribadi. Karena agama kita bukan agama egosentris, yang hanya menjadikan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Agama ini adalah agama yang dibangun atas asas kebermanfaat. Jadi agama ini merupakan asas yang dibangun atas asas kebermanfaatan yang kita bisa berikan untuk orang lain. Kenapa kita disuruh memuliakan tamu? Manfaatnya kembali kepada tamu yang datang. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Karena tetangga kita supaya tidak tersakiti oleh kita. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik?
supaya kita tidak menyakiti, tetapi justru menyenangkan hati mereka. Kenapa ada sedekah? Supaya harta kita tidak hanya berputar pada yang kaya, sebagaimana paham materialisme dan kapitalisme, tetapi kemudian bisa mengalir kepada fakir miskin yang justru menumbuhkan kecintaan mereka kepada orang yang kaya. Dan tidak terjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin, dan tidak ada dendam antara kaya dan miskin. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita bisa merasakan empati, rasa lapar, dan ketika rasa lapar kita rasakan semacam apa, kita bisa merasakan suara-suara lapar dari kalangan fakir miskin yang tidak jauh dari rumah kita. Semua yang dibangun di dalam agama kita adalah asas kebermanfaatan yang harus dibangun. Dan sesungguhnya Allah itu sangat mencintai amal yang apabila manfaatnya dirasakan orang lain, daripada amal yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Kenapa dakwah itu menjadi amal yang utama? Pertama, karena ini merupakan profesi para nabi dan para rasul. Yang kedua, manfaatnya dirasakan orang lain. Kenapa ada orang yang iktikaf 1 bulan kalah dengan mereka yang membantu saudaranya selama 1 hari? Perbandingannya kan begitu jauh, begitu signifikan. 30 hari iktikaf sama dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. 1 hari berbanding lurus dengan 30 hari iktikaf. Kenapa 1 hari berbanding lurus dengan 30 hari iktikaf? Karena ketika engkau iktikaf di masjidnya Nabi, maka kembali manfaatnya hanya kembali kepada dirimu. Khusyuknya kamu rasakan, tenangnya, kemudian kamu istirahat dari hiruk pikuk dunia, itu yang merasakan kamu. Tapi ketika kamu keluar di luar bersama dengan orang yang membutuhkan, manfaatnya kembali kepada orang lain. Dan Allah paling senang dan paling cinta kepada orang yang ketika dia beramal, dia pilih amal itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Semakin manusia mampu mengikis rasa pelit dan rasa bakhil terhadap egosentris pada dirinya, semakin besar akhirnya beramal dengan asas kebermanfaatan yang dia berikan, maka semakin besar nilainya dan posisi mereka ditinggikan oleh Allah. Dan ini kemudian menjadi sebuah pegangan kita, yang kemudian kita bedakan lagi. Antara muslimah dengan orang yang bukan muslimah, beda. Antara muslimah yang mengambil konsep beragamanya, bahwasanya kita mengambil konsep tidak hanya sholih untuk diri kita, tapi kita menjadi sholih untuk diri kita, dan sholih untuk orang-orang di sekitar kita, dengan apa yang kita bisa berikan dalam program-program yang kita bisa sharing untuk mereka, maka sesungguhnya inilah yang kemudian menjadikan kita semakin paham. Saya menjadi muslimah, dan pilihan menjadi muslimah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab ada 2. Dan kita dengan penjelasan yang disampaikan oleh beliau, akhirnya kita ingin pilihan kita adalah yang kedua. Kalau pilihan kita menjadi muslimah dengan karakter yang betul-betul istimewa yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita betul-betul menjadi seorang muslimah dengan karakter kita untuk menjadi sholih untuk diri kita dan sholih untuk orang lain yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk agama Allah. Sebagaimana Ummu Ibad yang hanya nyapu di Masjid Nabawi, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali nyapu. Dia nyapu. Dan apa yang dia sapu itu dihargai oleh Nabi, direspon oleh Nabi, dan akhirnya Nabi mencarinya ketika beliau wafat. Karena sesungguhnya memang potensi kita nanti beda-beda. Allah membagi potensi sebagaimana Allah membagi rezeki. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kita kontribusikan untuk agama Allah, maka itulah yang menjadi pilihan kita. Ini komitmen kita. Ini berarti komitmen, sudah menunjuk kepada komitmen kita. Untuk memberikan bahwasanya kesolihan kita harus mendorong bagaimana kesolihan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi ingat, ini yang sering diremehkan dan sering dilalaikan. Ketika kita ingin menjadi orang yang muslih, untuk mensolihkan diri kita dan mensolihkan orang-orang di sekitar kita dengan kontribusi yang kita berikan untuk agama kita, untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa, dengan apa yang kita bisa kontribusikan setelah kita memahami bahwasanya asas kebermanfaatan itu menjadi asas kita dalam kehidupan. Tapi ingat, janganlah kita membangun asas kebermanfaatan kepada orang lain kalau kita tidak mengokohkan posisi kita untuk menjadi solih pada diri kita sendiri dulu. Ini juga penting. Banyak yang sering saya lihat, Masya Allah ya. Dan ini teguran untuk saya dan ini teguran untuk kita. Kadang-kadang yang kita jumpai dan kadang-kadang kita dapatkan adalah ada orang yang rela dia membantu orang dengan catatan dan dengan sebuah pengharapan dia mendapatkan pahala yang besar.
Tapi ternyata kita menjumpai banyak relawan yang tidak sedikit. Nah, banyak relawan yang terkadang kita jumpai, moga-moga sedikit. Yaitu terkadang sholat subuhnya 5:30. Zikir paginya tidak terjaga. Cara dia menuntut ilmu juga masih berantakan. Tidak pernah mengkaji ilmu. Tapi kalau bicara tentang konteks memberikan kebermanfaat, dia semangat. Dia kemudian, pokoknya gini, agama kita harus kemudian dibangun kontribusi. Tapi ternyata secara internal, dialah sendiri yang tahu bagaimana lemahnya diri dia. Ketika membangun ketaatan dia sebagaimana sarang laba-laba. Lemah betul. Dia tidak pernah mengevaluasi diri, karena sering ditarik pada isu-isu yang di luar, dengan berbagai macam kontribusi yang ingin dia berikan terus, pada setiap apa yang sedang dibutuhkan oleh umat, dengan segala masalah yang terjadi pada saat itu, terkadang energi yang kita berikan keluar, tidak kita timbang dengan energi yang kita berikan untuk mengokohkan posisi kita secara internal. Ini masalah ini. Karena kalau kita membagi manusia muslim, berdasarkan perkataan dari Imam Ibnu Rajab, ada yang solih untuk dirinya sendiri, tidak mau dia berkontribusi untuk orang lain. Ada nggak? Ada. Yang mereka pokoknya solih aja. Dan mereka tidak peduli apapun yang kemudian bisa mereka kontribusikan untuk agama Allah, untuk rakyat, untuk umat. Maka kemudian dia tidak peduli, pokoknya dia solih untuk dirinya sendiri. Ada titik ekstrim yang kedua, orang yang muslih. Dia ingin memberikan kontribusi, dia selalu ikut dan kemudian selalu mengikuti dalam setiap proyek-proyek dakwah yang berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada orang, tapi ternyata tidak kita nafikan, dia lemah membangun kekuatan pada potensi kesolehan dirinya sendiri. Dan ini masalah.